Halo guys, ketemu lagi dengan aku di channel ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering diabaikan, tapi sebenarnya sangat penting. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu. Pernah nggak kalian tiba-tiba dapat pengeluaran mendadak yang bikin dompet langsung bolong? Misalnya, tiba-tiba motor mogok, atau dapat undangan nikahan yang mendadak? Kalau pernah, berarti kalian tahu rasanya gimana. Nah, disinilah peran penting dari dana darurat. Gimana sih rasanya kalau tiba-tiba ada kejadian nggak terduga dan kita nggak siap? Tenang, kita akan bahas gimana caranya biar kita nggak terjebak dalam situasi itu lagi. Jadi, sebelum lanjut, pastiin kalian like, share, dan subscribe channel ini. Karena kita akan bahas hal-hal penting lainnya yang pastinya bakal membantu hidup kalian jadi lebih baik. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Mengapa Anda harus memiliki dana darurat? Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk keadaan darurat atau situasi yang tidak terduga. Ini bukan uang untuk jalan-jalan atau belanja, tapi uang yang kita siapkan untuk kondisi darurat seperti biaya rumah sakit, kerusakan kendaraan, atau kehilangan pekerjaan. Dana darurat penting karena bisa membantu kita melewati masa-masa sulit tanpa harus berutang atau mengorbankan kebutuhan lainnya. Bayangin kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak dan kita nggak punya dana darurat. Mau nggak mau, kita harus pinjam uang atau pakai kartu kredit yang bunganya tinggi. Ukuran dana darurat idealnya adalah 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Misalnya, kalau pengeluaran bulanan kita 5 juta, berarti dana darurat yang perlu kita kumpulkan adalah 15-30 juta. Tapi tentu saja, jumlah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kita masing-masing. Banyak cara untuk mengumpulkan dana darurat, mulai dari menyisihkan sebagian dari gaji setiap bulan, menjual barang yang tidak terpakai, atau mencari penghasilan tambahan. Intinya, kita perlu disiplin dan konsisten dalam menabung. Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses, tapi tetap aman. Pilihan terbaik adalah di rekening tabungan yang terpisah dari rekening harian kita. Jangan simpan di investasi berisiko tinggi karena kita butuh akses cepat jika ada kebutuhan mendesak. Dana darurat hanya boleh digunakan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan tidak terduga, seperti sakit mendadak, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Jangan tergoda untuk menggunakan dana ini untuk hal-hal yang bukan darurat. Setelah menggunakan dana darurat, penting untuk segera menggantinya. Mulailah menabung lagi dengan konsisten sampai dana darurat kita kembali ke jumlah semula. Dengan memiliki dana darurat, kita akan merasa lebih tenang dan tidak terlalu stres saat menghadapi situasi darurat. Kita tahu bahwa kita memiliki cadangan keuangan yang bisa diandalkan. Banyak yang bingung antara dana darurat dan tabungan biasa. Dana darurat hanya digunakan untuk kondisi darurat, sementara tabungan biasa bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lain seperti liburan, membeli barang, atau investasi. Tidak peduli berapapun penghasilan kita, setiap orang perlu punya dana darurat. Karena kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan memiliki dana darurat adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri kita dari kejutan yang tidak menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kalian selalu sehat dan bahagia.